Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ratna Wijaya selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis serta teman-teman semua yang saya hormati. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan kepada saya, yaitu tentang komunikasi organisasi. Komunikasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin communis atau bersama, sedangkan menurut kamus komunikasi meliputi ungkapan-ungkapan seperti di berbagai informasi atau pengetahuan, memberi gagasan atau bertukar pikiran, informasi atau sejenisnya dengan tulisan atau ucapan. Bentuk dasar komunikasi yaitu ada komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain melalui lisan ataupun tulisan. Komunikasi nonverbal dibandingkan dengan komunikasi nonverbal terstruktur, lebih sulit dipelajari, dan lebih spontan. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin, terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana, prasarana, dan lainnya untuk digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Prinsip organisasi yaitu ada prinsip bahwa organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas, prinsip skala hierarki, prinsip kesatuan perintah atau komando, prinsip pelimpahan wewenang, prinsip pertanggungjawaban, prinsip pembagian kerja, prinsip jenjang atau rentang pengendalian, prinsip fungsional, prinsip pemisahan, prinsip keseimbangan, prinsip fleksibilitas, prinsip kepemimpinan. Unsur-unsur organisasi yaitu sebagai wadah atau tempat untuk bekerja sama, kemudian proses kerjasama setidaknya antara dua orang, terus jelas tugas dan kedudukannya masing-masing, yang terakhir ada tujuan tertentu. Kemudian komunikasi organisasi. Menurut pengertian komunikasi organisasi yaitu menurut Arnold Feldman 1986, komunikasi organisasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara orang-orang dalam suatu organisasi. Kemudian fungsi komunikasi organisasi yaitu ada fungsi informatif, fungsi regulatif, fungsi persuasif, fungsi interrogatif. Kemudian bentuk komunikasi organisasi yaitu ada komunikasi internal. Komunikasi internal merupakan komunikasi yang berlangsung dalam unit-unit, individu-individu di dalam internal suatu organisasi. Komunikasi internal dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi personal dan komunikasi kelompok. Yang kedua ada komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal yaitu komunikasi yang terjadi di antara organisasi dengan khalayak di luar organisasi. Komunikasi internal dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi dari organisasi kepada khalayak. Yang kedua komunikasi dari khalayak kepada organisasi. Konsep komunikasi organisasi yaitu ada proses, pesan, jaringan, keadaan saling tergantung, hubungan, lingkungan, dan ketidakpastian. Komunikasi organisasi berdasarkan formalitasnya, yaitu ada komunikasi informal. Komunikasi informal merupakan suatu proses komunikasi yang terjadi di antara para anggota organisasi tanpa menggunakan jalur komunikasi formal yang berlaku di dalam organisasi. Kemudian komunikasi formal. Komunikasi formal merupakan suatu arus komunikasi yang terjadi secara formal sesuai dengan struktur organisasi. Kemudian ada arah komunikasi organisasi. Ditinjau dari arahnya, komunikasi formal bisa dikelompokkan menjadi tiga, yaitu maksudnya arah komunikasi, yaitu ada komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah merupakan komunikasi yang terjadi antara seseorang dengan bawahannya dalam suatu organisasi. Yang kedua ada komunikasi sejajar. Komunikasi sejajar merupakan komunikasi di antara orang-orang yang mempunyai jabatan yang selevel tapi berbeda departemen atau perusahaan. Yang ketiga ada komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas merupakan komunikasi dari bawahan ke atasan dan biasanya dalam bentuk laporan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Komunikasi organisasi berdasarkan polanya, yaitu ada pola roda, pola rantai, pola lingkaran, dan pola bintang. Kemudian suasana
komunikasi organisasi. Suasana dalam komunikasi organisasi biasanya mempengaruhi efisiensi dan efektivitas arus komunikasi dalam organisasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi suasana komunikasi yaitu antara lain pola komunikasi, gaya manajemen, kemudian ada etika komunikasi. Selanjutnya, pengelolaan komunikasi dalam organisasi. Beberapa cara yang tepat digunakan dalam mengolah komunikasi rutin antara lain yaitu mengurangi jumlah pesan semaksimal mungkin, memberikan instruksi yang jelas, mendelegasikan tanggung jawab, melatih keterampilan menulis dan berbicara. Kemudian proses komunikasi dalam organisasi. Proses komunikasi dalam organisasi yaitu satu, proses ideasi. Tahap pertama dalam proses komunikasi adalah ideasi, yaitu proses penciptaan gagasan atau informasi yang dilakukan oleh komunikator. Yang kedua, proses encoding. Gagasan atau informasi disusun dalam serangkaian bentuk simbol atau sandi yang dirancang untuk dikirimkan kepada komunikan dengan pemilihan saluran dan media komunikasi yang akan digunakan. Kemudian proses pengiriman. Pengiriman pesan dapat dilakukan dengan berbicara, menulis, menggambar, atau bertindak. Yang keempat, proses penerimaan. Penerimaan pesan ini dapat melalui proses mendengarkan, membaca, atau mengamati, tergantung pada saluran dan media yang digunakan untuk mengirimkannya. Yang kelima, proses decoding, yaitu pesan-pesan yang diterima diinterpretasikan, dibaca, diartikan, dan diuraikan secara berlangsung atau tidak langsung. Proses tindakan. Respon komunikan dapat berbentuk usaha melengkapi informasi, meminta informasi, atau melakukan tindakan-tindakan lain. Jenis-jenis komunikasi organisasi yaitu komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi dalam organisasi itu sendiri. Komunikasi internal terdiri dari dua dimensi yaitu vertikal dan horizontal. Komunikasi vertikal, komunikasi dari pemimpin ke staf dan dari staf pemimpin dengan cara timbal balik. Yang kedua, kemudian komunikasi horizontal, bentuk komunikasi secara mendatar di antara sesama karyawan dan sebagainya. Komunikasi eksternal, komunikasi antara pemimpin organisasi atau perusahaan dan khalayak umum di luar organisasi. Hambatan yang mungkin terjadi dalam komunikasi organisasi yaitu adalah hambatan dari proses komunikasi, kemudian hambatan fisik, hambatan sistematik, hambatan psikologi, hambatan manusiawi. Kesimpulan, pentingnya komunikasi dalam manusia adalah suatu hal yang sangat penting dan tidak dapat terlepas dalam keberlangsungan hidup manusia. Begitu juga dengan organisasi, tidak hanya pengetahuan tentang komunikasi saja. Komunikasi yang baik berstruktur secara memiliki fungsi dan tujuan yang jelas, suatu hal yang sangat mendukung kelancaran dan keberlangsungan komunikasi organisasi agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun tutur kata yang kurang tepat, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.